Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bagi yang sedang melaksanakan puasa, semoga puasanya tidak bolong-bolong ya. Yang tidak melaksanakan puasa, tetap hargain yang sedang melaksanakan puasa. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia membeli sebuah mobil bekas. Memang cerita-cerita tentang mobil bekas ini banyak bertebaran. Namun bagiku, cerita mobil bekas ini mungkin yang benar-benar menyeramkan. Jadi si narasumber ini tidak menyangka kalau mobil bekasnya ini membawa petaka. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mendengarkannya malam, siapkan kopi, siapkan cemilan. Kalau yang mendengarkannya siang, bagi yang puasa tetap saja puasa ya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Rian. Peristiwa ini terjadi di tahun 2014. Saat itu aku sedang bekerja di salah satu kota di wilayah Jawa Tengah. Aku merantau di sana, sedangkan aku sendiri berasal dari Jawa Barat. Sudah 8 tahun lamanya aku merantau di sana. Aku mempunyai cita-cita ingin mempunyai sebuah mobil. Karena kebetulan di kota perantauan pun, aku sudah mempunyai rumah, ya walaupun hanya ngeridit di sebuah perumahan. Aku sudah menabung cukup lama, hingga akhirnya cita-citaku pun bisa tercapai. Aku bisa membeli sebuah mobil, ya meskipun hitungannya mobil bekas. Tapi rasanya bisa membeli dengan kemampuan atau uang sendiri menjadi hal yang sangat membanggakan. Singkat cerita, aku mulai mencari iklan di internet dan aku menemukan sebuah mobil yang dijual. Dan kebetulan mobil itu adalah mobil yang kuinginkan dan harganya pun bisa dibilang cukup murah saat itu. Jadi segera aku tanyakan kepada penjual mobil tersebut. Setelah coba berkomunikasi di internet, akhirnya aku meminta nomor kontaknya dan si penjual itu pun memberikannya. Namun saat aku ingin mengecek ke rumahnya, si penjual ini bilang supaya kita bertemunya di luar saja. Dia menentukan sebuah tempat dan tempatnya waktu itu adalah sebuah restoran. Aku tak ambil pusing saat itu, ya sudah sajalah aku berangkat ke sana. Kebetulan aku berangkat bersama temanku. Aku berangkat menggunakan sepeda motor saat itu. Singkat cerita, sesampainya di sana, aku nunggu beberapa saat. Ada sekitar 15 menit kemudian, si pemilik mobil itu datang. Saat kulihat dari luar, mobilnya ini benar-benar bagus, masih mulus. Bahkan dari cat mobilnya ini seakan masih baru. Di situ aku langsung berkenalan dengan pemilik mobil tersebut. Setelah berkenalan, kita mulai berbahasa-basi sambil mengobrol ke sana sini dulu. Dan setelah itu, aku mulai mengecek mobil tersebut. Aku lihat dengan sesama, dari kondisi mesinnya, di dalam, semuanya pokoknya aku cek. Dan di situ aku simpulkan bahwa kondisi mobil ini benar-benar bagus. Kalau dari harga yang ditawarkan oleh penjualnya, aku benar-benar berani. Karena bisa dibilang aku sangat beruntung. Kenapa? Aku bisa dapat mobil yang bagus dengan harga yang begitu murah. Harga yang ditawarinya pun bisa di bawah harga pasaran. Saat itu tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan harga dari si penjual tersebut. Setelah memberikan sejumlah uang yang disepakati, si penjual itu pun lalu pergi. Kulihat dia datang bersama temannya yang menggunakan sepeda motor juga. Saat itu aku bilang kepada penjualnya, "Pak, kalau ada apa-apa, nanti saya akan hubungin ya." Dia hanya mengangguk dan setelah itu dia langsung pergi. Kebetulan aku berangkat tadi bersama temanku yang menggunakan sepeda motor juga. Aku bilang kepada temanku, jadi aku langsung naik mobil ini dan sekalian ingin ngetes mobil ini juga. Temanku hanya mengangguk. Setelah itu dia pergi duluan. Aku mulai masuk ke mobil tersebut. Saat aku duduk, aku benar-benar merasa nyaman saat itu. Cepat-cepat aku ingin mengetes mobil ini. Kebetulan di tempat tinggalku ini, itu ada sebuah rute yang memang bisa dibilang kalau lewat maghrib atau selepas isya,
itu rutenya itu sangat sepi. Jalanannya juga itu lurus. Aku kendarai mobilku menuju wilayah tersebut. Sesampainya di sana, aku langsung pacu mobil itu sekencang mungkin. Dan ternyata lari mobil ini juga masih sehat. Masih tidak puas, aku cari jalanan yang menanjak. Setelah menemukan wilayah yang jalanannya cukup menanjak, aku coba tes mobil di sana. Dan ternyata mobil ini juga masih kuat. Masih tidak puas, aku cari jalan yang teksturnya jelek. Jadi waktu itu kebetulan ada beberapa titik di wilayah tempatku yang memang jalannya lumayan jelek. Aku coba di sana. Dan saat melewati jalan jelek tersebut, kondisi mobil ini masih terasa enak dan nyaman. Di situ aku mulai puas kan. Aku mampir dulu ke sebuah warung untuk beristirahat di sana. Hingga tak terasa, jam menunjukkan pukul 10 malam. Setelah dari warung, aku langsung pulang ke rumah. Seperti yang aku ceritakan dari awal, kalau aku tinggal di sebuah perumahan. Dan perumahan tempatku tinggal ini, warganya sangat aktif untuk melaksanakan ronda malam. Ya mungkin karena di sana ada sebuah aturan. Jadi kalau tidak ronda, itu akan didenda dengan sejumlah uang. Jadi terpaksa kan, mereka harus melaksanakan ronda malam. Dan kebetulannya, rumahku ini tak jauh dari pos ronda. Hanya terhalang 6 rumah saja. Jadi kalau aku pulang, otomatis aku harus melewati pos ronda tersebut. Pos ronda itu posisinya berada di sebelah kanan, sedangkan rumahku berada di sebelah kiri. Saat aku lewat, aku menyapa bapak-bapak yang ada di sana. Karena aku lihat ada sekitar 8 bapak-bapak yang sedang berkumpul di sana. Setelah berhenti dan bertegur sapa sejenak, aku lanjutkan untuk pulang ke rumah. Setelah itu aku parkirkan mobil. Karena kebetulan aku belum punya garasi, jadi maksudnya belum ada garasi yang tertutup, aku parkirkan saja di halaman. Saat keluar, di situ aku masih mengagumi mobil yang aku baru beli ini. Aku coba foto mobil tersebut, tampak depan, tampak samping. Aku kirim ke WhatsApp teman-temanku. Jadi teman-teman kantorku ini, dia bikin grup WhatsApp dan biasanya kita saling pamer di sana. Aku berniat pamer kepada teman-temanku. Bro, mobil baru nih, besok kita jalan-jalan pulang kerja. Ucapku seperti itu. Dan setelah itu aku masuk ke dalam rumah. Aku membersihkan diri dan bergegas untuk tidur. Pagi harinya, ketika aku bangun, aku langsung mengambil ponsel. Dan di situ terlihat ada beberapa pesan. Aku coba buka, khususnya di grup teman-temanku. Namun di situ, jawaban dari teman-temanku yang menanggapi foto tersebut itu aneh-aneh. Jadi kalimatnya seperti ini. Bro, beli mobil sama cewek baru ya? Kenalin dong ceweknya. Kok diem dulu di mobil itu ceweknya? Mana cantik lagi. Aku heran menanggapi chat seperti itu. Ada sekitar 4-5 teman-temanku yang menanggapi dengan kata-kata seperti itu. Aku penasaran kan. Aku scroll ke atas. Dan saat aku klik foto tersebut, di situ aku terkejut. Karena tepat di posisi foto yang menyamping, aku melihat di jok depan di pinggir supir itu ada sesosok perempuan yang sedang duduk. Dari fotonya, sosok itu malah mengarah ke kamera. Wajahnya terlihat jelas, putih, bersih, rambutnya panjang. Bahkan di foto, sosok perempuan itu tersenyum ke arahku. Aku terdiam seakan tidak percaya dengan melihat foto tersebut. Karena jelas-jelas tadi malam saat aku moto di sana tidak ada siapapun. Aku pikir apa mungkin editan. Tapi mana mungkin. Lagian itu foto yang aku kirim sendiri. Tak ambil pusing saat itu, aku langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap berangkat ke kantor. Singkat cerita, sesampainya di kantor, teman-temanku masih mengledek. Cuman saat itu aku belum meresponnya dengan serius. Sepulang dari tempat kerja, biasanya kita nongkrong kan. Nah di situ, aku mulai menjelaskan kepada teman-teman. Kalau tadi malam ketika aku foto, itu di sana tidak ada siapapun. Mereka tidak percaya, bahkan terus meledek. Katanya mungkin itu pacar barunya, sengaja atau selingkuhan lah, sekalian beli mobil. Ucap teman-temanku seperti itu. Aku kekeh menjelaskan kepada mereka,
Hingga salah satu temanku yang bernama Rida, dia bilang, "Bro, hati-hati. Aku pernah dengar temanku dulu, dia pernah beli mobil bekas. Namun dia tidak menyangka kalau mobil bekas yang dia beli itu ternyata bekas kecelakaan. Awas loh, jangan-jangan mobil yang kau beli itu bekas kecelakaan. Kamu tanya nggak ke pemiliknya yang kemarin?" Aku langsung terdiam mendengar cerita dari Rida. Tapi saat aku cek, kondisi mobil itu seperti bukan bekas kecelakaan, karena masih mulus kan. Masih tidak percaya, karena penasaran aku coba chat si pemilik tersebut. "Pak, maaf saya mau tanya, apa mobil ini bekas kecelakaan?" Aku chat seperti itu kan. Aku kembali berbincang dengan teman-temanku. Ada sekitar 1 jam kemudian, baru masuk balasan dari pesan tersebut. Saat kulihat isi pesannya, dia bilang seperti ini. "Saya nggak tahu pak, cuman selama dipakai mas saya, mobil itu belum pernah nabrak ataupun kecelakaan pak. Cuman kan saya beli lagi dari orang." Aku mengerukkan dahi seperti itu dan menceritakan kepada teman-temanku. Dan si Rida langsung bilang, "Hati-hati loh, jangan-jangan dulunya pernah kecelakaan itu mobil." "Ah, jangan ngomong kayak gitulah. Kalau memang iya, udah kita masing-masing aja napsi-napsi. Lagian kan aku nggak ganggu dia juga kan." Aku bilang seperti itu. Si Rida hanya tersenyum. Setelah itu kita lanjut mengobrol. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul setengah 8 malam. Saat itu teman-temanku mulai pamit untuk pulang ke rumahnya. Begitupun denganku. Namun sebelum pulang ke rumah, aku mampir dulu ke salah satu minimarket. Dan saat aku sedang belanja, selintas aku melihat di jok depan seperti ada perempuan. Namun saat aku memalingkan kembali wajah, mendadak sosok tersebut hilang. Beberapa kali aku memperhatikan mobil tersebut, hingga pelayan dari minimarket itu bilang, "Pak, kenapa?" Di situ aku terkejut kan. Aku bilang tidak apa-apa, dan setelah itu aku langsung membayar barang-barang yang aku beli. Setelah itu aku langsung kembali masuk ke dalam mobil. Di mobil, aku tidak merasakan ada sesuatu yang aneh ataupun hawa merinding atau gimana. Itu tampak biasa saja. Aku melajukan mobilku untuk pulang ke rumah. Seperti biasanya, di pos ronda sudah banyak orang-orang di sana. Aku berhenti sejenak, memberikan makanan kepada mereka. Dan setelah itu, aku langsung pamit untuk masuk ke dalam rumah. Kebetulan, hari itu kan hari Jumat. Besoknya aku libur. Aku berniat bersantai sejenak sambil nonton televisi saat itu. Dan saat aku sedang nonton televisi, tiba-tiba aku terkejut. Alarm mobilku ini tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Aku langsung loncat dan berlari keluar. Dan saat aku lihat, di sana tidak ada siapa-siapa. Tapi alarmnya ini menyala. Aku pikirkan mungkin kucing tetangga yang melompat ke sana. Bergegas aku matikan. Dan saat aku mematikan mobil tersebut, samar-samar aku mendengar ada suara rintihan. Aku membalikkan kembali badan. Aku coba menajamkan telingaku. Di mana suara ini? Namun suara ini seperti berasal dari dekat mobil tersebut. Aku coba mendekat ke arah mobil itu. Pelan-pelan, aku tajamkan kembali pendengaranku. Namun sampainya di sana, suara itu mendadak hilang. Benar-benar hilang. Kembali terlintas di pikiranku, apa benar mobil ini bekas tabrakan? Udahlah, ngambil pusing kan. Aku kembali masuk ke dalam. Dan kali ini aku berniat untuk langsung tidur saja. Aku matikan televisi. Aku masuk ke kamar. Di situ aku mulai merebahkan diri di kasur. Namun sesampainya di kasur, mataku sukar untuk aku pejamkan. Tidak seperti biasanya. Padahal tadi siang jelas-jelas pekerjaanku ini sangat banyak. Harusnya karena lelah mungkin aku bisa tertidur. Ini tidak. Beberapa kali aku guling ke kanan dan kiri, hingga akhirnya aku meraih ponselku. Dan tak berapa lama ada salah satu pesan masuk. Dan pesan itu dari salah satu tetanggaku yang kebetulan dia sedang ronda malam. Dan saat aku baca, aku sedikit terkejut. Isi pesannya seperti ini. "Pak, saat kita patroli tadi, kita ngeliat
di pinggir mobil ada perempuan yang berdiri, Pak. Cuman kita asing. Itu perempuan maaf siapa, Pak? Soalnya kan di sini kalau warga yang belum nikah, mohon nggak boleh bawa perempuan malam-malam, Pak. Harap maklum, Pak. Aku sedikit terkejut kan saat itu. Bergegas aku telepon warga tersebut. Pak, posisi di mana? Kita masih keliling, Pak. Ya sudah, nanti mampir ke rumah, Pak. Aku keluar kan. Saat aku keluar, aku lihat ke arah mobil. Di sana tidak ada siapapun. Ada sekitar 10 menit kemudian, para ronda malam yang sedang berkeliling itu sampai kembali di depan rumahku. Kupersilakan mereka masuk di teras rumah. Nah, di teras, aku coba jelaskan bahwa di sini aku sendirian. Aku tadi juga datang tidak bawa perempuan. Karena mereka pun tahu, ketika aku datang dan berhenti di dekat pos ronda, mereka melihat di dalam mobil tidak ada siapapun. Nah, si warga ini juga kekeh. Karena yang melihat tidak satu orang, hampir semuanya melihat. Dan perempuan itu berdiri tepat di samping mobil. Bahkan ketika warga yang sedang ronda ini lewat, perempuan itu tersenyum ke arah mereka. Aku langsung merinding mendengar cerita dari warga tersebut. Aku kembali menjelaskan bahwa di sini aku tinggal sendirian. Kalau tidak percaya, para bapak-bapak bisa cek ke dalam. Salah satu warga yang tidak percaya, aku ajak dia untuk masuk ke dalam dan melihat mengecek seluruh bagian rumah tersebut. Ternyata di sana dia tidak menemukan sosok perempuan itu. Namun, dari semua orang yang sedang berada di teras rumahku ini, aku melihat ada salah satu warga yang beberapa kali dia melihat ke arah mobil. Namun raut wajahnya ini berubah. Dia berubah seperti ketakutan. Aku tanya kepada warga itu. Warga itu bernama Pak Rahman. Pak Rahman, kenapa? Kok wajahnya kayak gitu? Dia langsung menundukkan kepala. Enggak, Pak. Saya mau kembali aja ke pos ronda, Pak. Ayo, yang lain ya, kita balik lagi ke pos ronda. Katanya mau bakar singkong. Ucap Pak Rahman seperti itu. Namun aku yakin, Pak Rahman sepertinya habis melihat sesuatu. Aku melihat ke arah mobil. Di mobil itu masih tidak ada siapapun. Mereka pun lalu pamit dan meminta maaf sudah mengganggu istirahatku. Aku memakluminya. Setelah itu mereka kembali ke pos. Sedangkan aku kembali masuk ke kamar. Di situ aku masih berpikir, apa benar yang diucapkan si Rida? Kalau sosok yang gentayangan itu karena bekas tabrakan dari mobil ini, ataupun bagaimana? Karena aku memang tidak tahu sejarah mobil ini seperti apa. Di tengah-tengah lamunanku, tiba-tiba masuk kembali pesan. Dan pesan itu dari salah satu tetanggaku yang masih ronda yang tadi mengirimkan pesan. Isi pesannya seperti ini. Pak, tadi kata Pak Rahman, dia lihat di dalam mobil sosok perempuan itu muncul, Pak. Tapi wajahnya, Pak, wajahnya berubah menakutkan, Pak. Wajahnya ini benar-benar hancur, Pak. Jadi awalnya Pak Rahman melihat sosok itu cantik, namun tiba-tiba berubah menjadi menakutkan, Pak. Membaca pesan tersebut, tak terasa tanganku ini gemetar. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mulai merasa ketakutan saat itu. Di tengah-tengah aku sedang ketakutan, tiba-tiba aku dikejutkan. Mobilku ini tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Aku terdiam beberapa saat, hingga akhirnya aku tersadar dan langsung berlari keluar. Dan saat aku berlari keluar, di situ aku lebih terkejut kembali. Kenapa? Karena setauku kuncinya ini berada di dalam. Itu mobil bisa menyala dengan sendirinya. Aku terdiam beberapa saat karena kulihat di dalam mobil itu tidak ada siapapun. Bergegas aku kembali masuk untuk mengambil kunci. Aku mendekat ke arah mobil. Aku masukkan kunci tersebut dan kumatikan mobil itu. Sungguh aneh. Benar-benar aneh mobil ini. Aku tutupkan mobil itu. Beberapa kali aku lihat mobil itu sambil menggilinginya. Padahal kalau dilihat dari dekat, ada sesuatu yang aneh di mobil ini. Mobil ini tampak biasa saja. Setelah diam beberapa saat, aku putuskan aku akan pergi ke pos ronda. Karena mataku juga sukar untuk aku pejamkan. Namun saat aku akan melangkah keluar, tiba-tiba aku ingin buang air kecil.
Aku lari dulu ke kamar mandi. Apesnya ketika aku masuk ke kamar mandi, tiba-tiba lampu rumahku ini mati. Aku terkejut kan. Parahnya, ponselku ini tertinggal di kamar. Jadi aku tidak membawa alat penerangan sama sekali. Namun saat aku hendak keluar dari kamar mandi, samar-samar aku mendengar suara. Tolong, tolong, tolong. Suara itu pelan. Namun lama-kelamaan, suara itu tambah kencang dan seperti mendekat ke arahku. Aku terdiam mematung di depan kamar mandi. Karena posisi dari kamar mandi itu lurusannya dapur. Dan di tengah-tengahnya pintu untuk menuju ke ruang tamu. Dan di situ aku seperti melihat ada bayangan yang seperti merangkak keluar dari pintu tersebut. Aku terdiam menatap sosok tersebut. Karena posisinya gelap, aku tidak bisa melihat sama sekali. Tapi yang jelas, aku mencium aroma bau amis yang benar-benar pekat saat itu. Aku mundur. Kulihat sosok itu merangkak dan mendekat ke arahku. Siapa? Jangan aku takutin nih. Siapa? Tolong. Siapa weh? Siapa? Teriakku seperti itu kan. Karena sudah kepalang takut, aku berlari, aku terjang sosok tersebut. Namun saat aku hendak keluar dari arah dapur, tiba-tiba kakiku ini seperti ada yang mencengkram. Otomatis kan refleks aku menoleh ke arah kakiku. Dalam kondisi gelap, aku melihat sosok tersebut itu seperti hancur. Mukanya tampak menyeramkan. Aku berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan cengkramannya. Beberapa kali aku tarik kakiku, hingga akhirnya sosok itu melepaskan. Bergegas aku berlari ke pintu keluar. Namun saat aku keluar, di situ aku lebih terkejut. Aku lihat sosok tersebut sudah berdiri di atas mobilku. Dia duduk sambil tangannya melambai ke arahku. Tolong, tolong Pak, tolong. Namun saat rintihan seperti itu, tiba-tiba rahang bawahnya ini patah sebelah. Di situ aku langsung ketakutan kan. Aku langsung berlari lompat ke arah pagar keluar. Aku berteriak-teriak. Para warga yang sedang ronda yang posisinya tak jauh dari rumahku langsung menghampiriku ketika mendengar teriakanku. Mereka langsung menanyakan apa penyebabku langsung berteriak-teriak seperti itu. Namun karena kondisi panik dan masih dilanda ketakutan, aku tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Kata-kataku seakan gagap saat itu. Mukaku pucat. Hingga para warga di sana memutuskan untuk membawaku ke pos ronda. Di pos ronda pun, aku masih sangat ketakutan. Di telingaku, samar-samar aku masih mendengar suara rintihan perempuan tersebut. Seakan perempuan itu dekat denganku. Aku sesekali seperti orang panik kan, melihat sekeliling ke belakang. Benar-benar ketakutan. Para warga di sana terus menenangkanku kan. Mereka memberikan air minum. Namun tetap saja, aku masih sangat ketakutan. Tanganku masih gemetar hebat. Begitu juga dengan kakiku. Ada sekitar 20 menitan aku dengan kondisi seperti itu. Lama-kelamaan, aku mulai menguasai diriku. Aku sedikit tenang. Dan setelah itu, aku menceritakan apa yang aku alami. Dan Pak Rahmat pun bilang bahwa sosok yang aku lihat sama persis yang dilihat oleh Pak Rahmat tadi. Aku hanya menghela napas panjang, bingung. Ini mobil baru aku beli. Kalau memang mobil itu ada penunggunya, aku harus bagaimana? Masa harus dijual lagi? Kalau dibalikan ke pemiliknya yang dulu, kemungkinan besar dia tidak mau lagi untuk menerima mobil tersebut. Dan tiba-tiba salah satu warga di sana bilang kalau dia mempunyai kenalan, dan kenalannya ini itu mempunyai saudara, dan saudaranya mengerti tentang hal-hal spiritual.
Katanya siapa tahu orang itu bisa mengusir sosok yang menghuni mobil tersebut. Aku seperti mendapatkan secerca harapan. Aku mengangguk dan mengajak si bapak itu besok untuk pergi ke sana. Si bapak itu hanya mengangguk. Malam itu, aku tidak berani pulang ke rumah. Aku sangat ketakutan. Jadi sampai azan subuh, bahkan sampai matahari terbit, aku diam di pos ronda. Aku tidak berani kembali ke rumah. Bahkan ketika pagi hari saat aku melihat ke arah mobil, aku masih merasakan ketakutan. Aku tak berani mendekat kembali ke arah mobil itu. Hingga tak berapa lama kemudian, warga yang janjian denganku, dia datang. Singkat cerita, kita pun berangkat ke sana. Sesampainya di rumah temannya, dari temannya kita diantarkan ke rumah saudaranya. Dan saudaranya ini, sebut saja namanya Kang Suryo. Kita mulai berbasa-basi di sana. Dan sebelum aku menjelaskan, Kang Suryo ini langsung bilang, kalau tujuanku ke sini, mungkin ingin mengusir penunggu yang ada di mobil tersebut. Aku langsung mengangguk tanpa menjelaskan panjang lebar. Kang Suryo tiba-tiba memejamkan mata. Dia diam beberapa saat. Begitupun denganku. Hingga tak berapa lama kemudian, dia menghela napas panjang. Tiba-tiba dia menggeleng ke arahku. Di situ aku terkejut. Apa maksudnya menggeleng? Kang Suryo lalu menjelaskan bahwa penunggu mobil tersebut itu sukar untuk diusir. Karena dia arwah penasaran yang membawa dendam. Maksudnya gimana Kang? Saya nggak ngerti. Ucapku seperti itu kan. Jadi menurut Kang Suryo, kalau sosok yang menunggu mobil itu, dulunya dia korban tabrak lari dari mobil itu. Aku langsung terkejut mendengar ucapan dari Kang Suryo seperti itu. Dan sosoknya itu enggan untuk pergi sampai dia menemukan orang yang menabraknya. Dan tiap yang memiliki mobil itu disangka oleh makhluk tersebut adalah pemilik dari mobil itu dan dia yang menabraknya. Jadi pemilik mobil itu pasti akan diteror oleh penunggu ini. Dan Kang Suryo sendiri dia angkat tangan untuk mengusir sosok tersebut. Aku terdiam kebingungan kan. Entah jalan apa lagi yang aku harus tempuh untuk mengusir sosok tersebut. Sepulangnya dari rumah Kang Suryo, aku telepon si pemilik mobil ini. Aku jelaskan semuanya. Dan menurut si pemilik mobil ini, dia juga beli dari orang. Dia juga mengalami hal yang sama. Dia sempat menanyakan ke pemilik sebelumnya. Dan si pemilik sebelumnya juga, dia beli dari orang. Jadi aku ini entah tangan keberapa. Jadi tidak tahu pasti pemilik aslinya ini di mana. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Jadi aku putuskan, mobil tidak masuk ke dalam rumah. Ya aku simpan saja di halaman luar. Jadi di luar rumah, di pinggir jalan. Jadi aku pikir, kalau sosok itu muncul dan menteror, mungkin tidak akan masuk ke dalam rumah, biar saja di luar. Namun tetap saja, hampir tiap malam di luar sering terdengar suara tangisan. Apesnya, hampir setiap orang yang ronda malam itu melihat sosok tersebut. Hingga akhirnya, aku kembali ditegur kan, supaya mobil itu dipindahkan kembali ke dalam. Otomatis aku yang menolak kan. Aku berpikir keras. Hingga akhirnya aku punya solusi. Aku parkirkan saja di parkiran kantor. Biar aku pulang bawa motor saja. Dan ternyata di kantor pun kejadiannya sama. Security yang jaga malam, dia melihat ada sosok perempuan yang wajahnya hancur yang diam di dalam mobil. Namun si security itu tidak bisa menyuruhku untuk membawa mobil tersebut. Untuk sementara, aku diamkan dulu saja di parkiran kantor. Ada sekitar sebulan kemudian, setelah aku coba menawar-nawarkan mobil tersebut di berbagai sosial media, ada satu orang yang berminat. Dan setelah itu, aku menemui orang tersebut. Aku coba merayu orang tersebut supaya dia mau membeli mobilku. Bahkan saat itu aku menawarkan harganya di bawah harga aku membeli mobil itu. Yang pasti aku ingin cepat-cepat mobil ini pergi. Alhamdulillahnya si orang itu mau membeli mobil ini. Aku sangat senang karena di dalam hati kecilku aku terbebas dari gangguan sosok tersebut. Namun 4 hari kemudian aku ditelepon oleh pembeli mobil ini.
Katanya dia juga mengalami teror yang sama. Ya, aku pun menjelaskan seperti pemilik yang sebelumnya. Aku juga mengalami dan aku pun tidak mau membeli mobil itu kembali. Namun sekarang mobil itu entah di siapa. Namun yang pasti sosok tersebut selalu mengganggu pemilik mobil itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.